warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Reva Fadila Yusuf dengan NPM 251063105121 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Azahra Aulia Suherlan dengan NPM 251063101544. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi visualisasi data jumlah wisatawan Bali dari tahun 1993 sampai 1997 menggunakan RStudio pada mata kuliah Statistika Deskriptif dan Visualisasi dengan dosen pengampu kami, Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu setup. Di sini ada CRAN package. Itu gunanya untuk menginstal package-package yang nantinya kita akan pakai. Nah, langsung saja kita untuk melihat tabel data. Apa sih melihat tabel data itu? Di mana kita memunculkan tabel data ini di RStudio. Yang pertama, kita memakai library ggplot. Yang kedua itu kita memakai library read Excel. Nah, kita coba. Habis itu kita di sini memakai jumlah wisatawan statistika, yaitu nama file yang ada di laptopnya. Langsung kita disalin import dataset, lalu diubah menjadi numerik dan numerik. Lanjut kita memakai view jumlah wisatawan statistik untuk melihat datanya. Sudah terlihat di sini datanya ada tahun dan jumlah. Oke, selanjutnya kita menentukan dataset dan pemetaan. Yang pertama, kita memasukkan library ggplot2. Ggplot digunakan untuk memanggil fungsi utama dari paket ggplot2 untuk membuat grafik. Selanjutnya, data sama dengan jumlah wisatawan statistika. Untuk menentukan dataset yang akan dipakai yaitu tabel Excel yang sudah dibaca sebelumnya berisi tahun dan jumlah wisatawan. Nah, selanjutnya mapping sama dengan AS, X sama dengan tahun, Y sama dengan jumlah. Yaitu X sama dengan tahun untuk sumbu X akan menampilkan tahun, Y sama dengan jumlah untuk sumbu Y akan menampilkan jumlah wisatawan. Selanjutnya kita running. Jadi dataset yang dipakai adalah jumlah wisatawan statistika hasil pembacaan dari file Excel. Nah, sekarang saya akan membahas tentang line chart jumlah wisatawan Bali. Yang pertama itu kita masukkan ggplot jumlah wisatawan statistika AS X, faktornya itu tahun, Y sama dengan jumlah, grup sama dengan 1. Yang pertama itu kita pakai fungsi geomline. Geomline ini berfungsi untuk menggambarkan garis trend, dan di sini kita memakai warna black atau hitam. Yang kedua itu kita memakai geopoint. Geopoint ini berfungsi untuk menambahkan titik pada tiap tahunnya, dan di sini kita memakai warna dark orchid dengan size-nya itu 5. Lalu kita memakai labs. Labs ini berfungsi untuk memberi judul dan label pada sumbu. Nah, di sini kita untuk sumbu X-nya itu kita pakai tahun, dan sumbu Y-nya itu kita memakai jumlah wisatawan. Lalu sekarang kita run ya, kita lihat hasilnya. Nah, sudah terlihat kan di sini. Ini untuk 1994, 1995 dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita ke bar chart jumlah wisatawan Bali. Sama seperti fungsi-fungsi sebelumnya, kita memakai ggplot jumlah wisatawan statistika, AS, X sama dengan tahun, Y sama dengan jumlah. Lalu kita ke geombar. Geombar ini stat sama dengan identity, berfungsi untuk membuat batang sesuai nilai jumlah wisatawan. Lalu fill ini berfungsi untuk memberi warna biru pada batang. Kita memakai warna cornflower blue. Lalu selanjutnya color kita memakai warna black atau hitam. Next ke labs ini berfungsi untuk memberi judul dan label sumbu. Di sini ada X sama dengan tahun, Y sama dengan jumlah, dan titelnya adalah bar chart jumlah wisatawan Bali. Selanjutnya kita running. Nah, di sini hasilnya yaitu grafik
batang jumlah wisatawan tiap tahunnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dot plots jumlah wisatawan Bali. Itu ada library ggplot, kita memakai ggplot, lalu ada data tumpuk, data frame dari tahun, rep, jumlah wisatawan statistika, times, round, dan lain-lain. Itu gunanya untuk menggandakan data sesuai jumlah wisatawan. Lanjut, kita ini ada ggplot, data tumpuk, seperti yang tadi, ASX sama dengan faktor tahun, ditambah geom.plot. Ini gunanya untuk membuat titik-titik yang bertumpuk. Nah, sekarang kita coba untuk di run. Nah, di sini sudah terlihat kan, ada hasil setiap titiknya itu, ini dari satu titiknya itu mewakili untuk 100.000 wisatawan. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita membuat tree map jumlah wisatawan Bali. Yang pertama kita masukkan library, itu tree map P5, yang kedua library dplyr, yang ketiga library ggplot 2. Selanjutnya kita masukkan plot data, itu dari jumlah wisatawan statistika. Kon itu kita masukkan sebagai tahun. Lalu selanjutnya ggplot ini kita masukkan plot data, AS, fill sama dengan tahun, area sama dengan n, ditambah geometry map. Geometry map ini berfungsi untuk membuat kotak dengan ukuran sesuai jumlah wisatawan. Nah, selanjutnya labs ini kita masukkan titelnya itu tree map jumlah wisatawan. Lalu kita running. Nah, di sini sudah muncul warna-warnanya. Oke, selanjutnya membuat tree map dengan label, sama seperti yang tadi, yang tree map jumlah wisatawan Bali, tetapi kita tambahkan geometry map text, yaitu berfungsi untuk menambahkan label tahun di tengah kotak. Di sini kita memakai colornya itu white, place-nya itu center. Lanjut kita ke labs ini kita masukkan titelnya itu tree map jumlah wisatawan Bali, ditambah them, legend, position sama dengan non. Selanjutnya kita running. Nah, semakin mudah warnanya, tahunnya ini semakin bertambah juga. Jadi dari 1993, 1994, 1995, 1996, dan yang terakhir 1997. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang waffle jumlah wisatawan Bali. Nah, di sini kita tinggal tambahkan cap paste no 1 square sama dengan sailing sum plot data per 100, case-nya itu S. Lalu di sini kita tambahkan library waffle, ggplot plot data, as fill itu tahun, values-nya itu n. Terus di sini ada geomwaffle. Geomwaffle ini berfungsi untuk membagi data ke dalam kotak-kotak kecil. Nah, ini ada titik rm sama dengan true, n underscore rows sama dengan 10, size-nya itu 0,4, dan warnanya itu white. Lalu di sini kita ada scale fill braver, atau untuk memberikan warna pastel. Nah, coba kita run ya. Nah, di sini sudah terlihat. Ini untuk warna ungu itu 1996, warna pink itu 1994. Jadi nanti kita itu melihatnya itu dengan cara melihat waffle ini. Oke, kita ke yang terakhir, pie chart wisatawan Bali. Sama seperti fungsi-fungsi sebelumnya, kita masukkan library ggplot 2 dengan ggplotnya. Selanjutnya kita ke geombar. Geombar start identity berfungsi untuk membuat batang sesuai jumlah.
Y-nya ini sama dengan 1 ditambah chord polar Y berfungsi untuk mengubah batang menjadi lingkaran. Start sama dengan 0 ditambah geomtext. Geomtext ini berfungsi untuk menambahkan label presentase. Di sini ada AS, terus label sama dengan pasta 0, round, jumlah atau sum jumlah. Di sini ada 100, 1 dan koma persen. Lalu position sama dengan position start. Vjas sama dengan 0,5 ditambah Demvoid. Demvoid ini berfungsi untuk menghilangkan background agar fokus ke pie chart-nya. Lalu yang terakhir kita ke labs ini kita masukkan title. Title yaitu pie chart jumlah wisatawan Bali. Field-nya sama dengan tahun. Lalu kita running. Nah, di sini sudah muncul pie chart-nya berdasarkan presentasenya dan tahunnya ada di sini. Jadi pie chart presentase kontribusi tiap tahun. Nah, kesimpulannya coding ini dipakai untuk mengubah data wisatawan menjadi bentuk grafik agar mempermudah untuk membaca grafik yang banyak. Setiap grafik mempunyai tujuan berbeda. Yang pertama, line chart itu untuk tren waktunya. Yang kedua itu bar chart untuk perbandingan antar tahun. Yang ketiga itu ada dot plot. Dot plot itu untuk unit yang konkret. Yang keempat itu ada tree map dan waffle, itu untuk proporsinya. Dan yang terakhir itu ada pie chart untuk presentase dari data-data tersebut. Dengan begitu, audiens bisa memilih data dari banyak sudut pandang. Misalnya, aku lebih mudah untuk mengerti memakai pie chart, itu bisa dipakai. Bukan hanya angka yang ada di tabel saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!